Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, para talabatul ilmi sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna Jalla fi'ula. Allah Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya, sehingga Allah Ta'ala berikan kita selalu kesempatan untuk menuntut ilmu. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sudah sampai kepada pembahasan wa yanbaghi li talibil ilmi an yastami'al ilma wal hikmata bit ta'zimi wal hurmati. Hendaklah bagi seorang penuntut ilmu mendengarkan ilmu, menyimak ilmu dan hikmah dengan penuh pengagungan dan rasa hormat. Wa in sami'a, meskipun, sekalipun. Wa in itu dia bermakna meskipun. Tapi kalau in saja jika. Baik. Dan sekalipun ia sami'a mas'alatan wahidatan, satu masalah itu atau hikmatan wahidatan alfa marrah, atau satu hikmah 1000 kali. Wa qila man lam yakun ta'zimuhu ba'da alfi marratin, barang siapa yang tidaklah ada sikap pemuliaannya, pengagungannya setelah 100 kali mendengar, ka ta'zimihi fi awwali marrah, seperti pengagungannya pada pertama kali mendengar, falaisa min ahlil ilmi, falaisa bi ahlil ilmi, maka ia bukan termasuk ahlul ilmi. Baik. Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala di dalam syarahnya membawakan riwayat Atha rahimahullah. Kata Atha, innar rajula la yuhaddithuni bil hadithi, sesungguhnya ada seseorang yang menyampaikan sebuah hadis kepada aku. Fa usghi ilaihi, lalu aku menyimaknya. Ka'anni, seolah-olah aku sami'atuhu, baru aku dengar, awwala marratin, baru pertama kali. Wa qad sami'tu qabla an yulada, padahal aku sudah mendengar hadis itu sebelum dia dilahirkan. Ajib. Allahu Akbar. Ini luar biasa bukan? Nah, ini suatu hal yang penting sekali. Cuman timbul pertanyaan kita. Apa sih rahasianya kok mereka para ulama bisa seperti itu? Selain ingin mengokohkan ilmu, mengulang ilmu,
Selain untuk mengulang ilmu, mengokohkan ilmu ya ikhwan, ada sesuatu yang besar di sebalik itu. Inilah yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala dalam syarahnya, li'anna ta'dhimal ilmi laisa mujibuhu jahlaka bihi. Ini satu hal yang sangat penting ini. Ya. Karena seringkali kita dihinggapi oleh rasa yang tidak baik ini. Ya. Tidak baik itu, tapi itulah yang terjadi pada diri para penuntut ilmu. Allahul musta'an. Maka jawaban atau penjelasan Syekh Al-Utsaimin hafizallahu taala ini sangat penting sekali. Li'anna ta'zimal ilmi, karena sesungguhnya mengagungkan ilmu bukanlah disebabkan oleh ketidaktahuanmu. Yakni kita tidak tahu, kita agungkan ilmu itu. Kita belum mengerti, kita belum tahu, belum pernah dengar, terus kita muliakan, kita agungkan. Bukan itu sebab kita mengagungkan ilmu itu. Bukan itu. Laisa mujibuhu jahlaka bihi. Bukan. Ya. Sebabnya mengagungkan ilmu itu. Coba perbaiki dulu. Sebabnya kita mengagungkan ilmu itu bukan itu. Wa innama ta'zimul ilmi, hanya saja atau sesungguhnya mengagungkan ilmu itu bin nazari ilaihi fi nafsihi, adalah dengan melihat kepada kemuliaan ilmu itu sendiri. Ilmu itu memang mulia. Itulah sebabnya kita mengagungkannya. Masya Allah. Ini sesuatu yang luar biasa ya ikhwan. Kalau ada orang yang mulia datang kepada kita walaupun sekali, dua kali, berkali-kali, tentu kita akan terus mengagungkannya. Dan ini adalah ilmu. Apalagi ilmu agama, ilmu din. Ilmu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka contohnya tes. Contohnya, di antara penuntut ilmu ada yang jika telah mempelajari kitab Salasatul Usul, kata Syekh Al-Utsaimin hafizallahu taala, satu kali, ia tidak lagi menaruh perhatian, tidak menoleh lagi kepada kitab Salasatul Usul ini. Ia menyangka bahawa dengan belajar satu kali ia telah menghilangkan kebodohan dirinya. Ya. Maka saat itu ia tidak lagi merasa gembira, tidak merasa nyaman saat ada pelajaran Salasatul Usul lagi untuk kedua kalinya atau ketiga kalinya. Faktor penyebab hal ini adalah persangkaannya bahwa memuliakan ilmu dilihat dari ketidaktahuannya di masa lalu. Bukan itu. Cara kita mengagungkan itu ilmu bukan itu. Dan itu adalah pemahaman yang salah, kata beliau. Ini sangat penting sekali. Ini adalah sesuatu pemahaman yang keliru dalam mengagungkan ilmu. Ini sangat keliru sekali. Nah, ini perhatikan betul apa yang beliau sampaikan ini. Karena hadirnya ta'zim dalam diri itu seringkali berawal dari pemahaman kita. Kalau kita tidak paham, itu tidak hadir dia. Taib. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini satu yang fahmun khati'un. Pemahaman yang keliru, kata Syekh Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Terus sebaliknya, memuliakan ilmu adalah dengan melihat kepada nilai ilmu itu sendiri. Ilmu itu memang mulia. Kitab Salasatul Usul misalkan berisi 3 masalah besar yang akan ditanyakan di alam kubur. Maka seseorang atau penuntut ilmu sangat membutuhkannya. Sejak mulai dia lahir hingga wafat, tidak akan ada yang teguh menjawab di kubur kecuali yang telah teguh di atasnya selama di dunia. Begitulah yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Makanya kata Syekh Al-Utsaimin, kami melihat orang-orang tua yang sudah mulai pikun,
namun dalam kepikunannya mereka justru terus mengulang-ulang isi kitab Salasatul Usul. Di negeri Arab begitu. Seperti perkataan Syekhuna Abdul Razak hafizahullah taala, beliau menceritakan Syekh Hamad di usia tuanya, ya, 100-an umurnya, beliau mengulang-ulang kitab Salasatul Usul, ya, isi kitab Salasatul Usul, at-tawaghit katsira. Taghut itu banyak. Beliau hitung-hitung itu, beliau ulang-ulang. Nasitu al-khamis, aku lupa yang kelima, kata kakek beliau ini. Masya Allah. Ini beberapa bulan menjelang wafat beliau, kata Syekhuna Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Itu membuktikan bahwa di negeri Arab mereka mengulang-ulang, dan orang tua ini melekat ilmu itu, terhujam dalam di hati mereka kandungan kitab Salasatul Usul tersebut. Nah, ini juga yang disebut oleh Syekh Al-Utsaimin di sini. Mereka mencapai derajat ini semata-mata, kata beliau, karena besarnya kecintaan mereka kepada ilmu tersebut, kepada isi kandungan kitab Salasatul Usul. Jadi keterikatan mereka dengan kitab ini, kitab Salasatul Usul, dan kebiasaan mereka mengulang-ulangnya untuk diri mereka sendiri berkali-kali. Masya Allah. Allahu Akbar. Lalu fabiqadri ma kana fi qulubihim min izami hadzal kitab baqiya hadzal kitabu ma'a faqdi uqulihim ma'ahum. Ajib. Ini ungkapan Syekh Al-Utsaimin. Maka sesuai dengan kadar pengagungan terhadap kitab ini di dalam hati mereka, kitab itu tetap melekat pada diri mereka walaupun ma'a faqdi uqulihim, sekalipun sudah hilang memori akal mereka. Akal mereka, memori duniawi mereka telah hilang. Ya, yakni faqdi uquli, memori duniawi mereka dah hilang. Orang-orang seperti mereka diharapkan agar ilmu tersebut dapat menyertai mereka di alam kubur, dan mereka lah orang yang paling layak mendapatkan taufik saat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh malaikat, "Man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinik wa ma dinuk wa man nabiyyuk," dan seterusnya. Allahu Akbar. Siapa lelaki yang diutus di tengah-tengah kalian? Taib. Ikhwati fillah. Dan nampak jawabannya? Kenapa kita mengagungkan ilmu? Apa rahasia agar ilmu itu betul-betul semangat kita untuk mengulang-ulangnya? Bukan karena kejahilan yang ada dalam diri kita, tapi kenapa? Karena kemuliaan ilmu itu sendiri. Allahu Akbar. Bisa dipahami maksudnya? Antum dah paham? Taib. Ini tambahan fawaid, dan kita beranjak lagi kepada bait berikutnya. Ikhwati fillah, para talabatul ilmi sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halaman berapa situ? Coba baca dulu apa lagi poinnya, baca. Baik, ahsantum. Wa yanbaghi li talibil ilmi an la yakhtara naw'al ilmi bi nafsihi. Sudah semestinya, sudah seharusnya bagi seorang penuntut ilmu agar dia tidak memilih sendiri, tidak memilih naw'al ilmi, jenis ilmu bi nafsihi, dengan sendirinya untuk dipelajari. Itu adab. Bal yufawwidha amrahu ilal ustadhi, dan bahkan ia menyerahkan urusannya ilal ustadz, kepada gurunya. Fa innal ustadza, karena sesungguhnya ustadz, qad hasala lahu tajaribu fi dzalika, karena sungguh ustadz itu telah memiliki, ya, hasala lahu itu telah memiliki. At-tajaribu, ini jamaknya, pengalaman-pengalaman, jamak taksir dari tajribah, pengalaman-pengalaman di dalam hal itu. Fakana a'rafa, maka
ia guru lebih tahu bima yanbaghi dengan apa yang semestinya likulli wahidin bagi setiap orang atau setiap murid, wa ma yaliku bi tabi'atihi dan apa yang sesuai dengan tabiat gurunya, tabiat muridnya. Masya Allah, Masya Allah. Kita baca dulu. Wa kana Syekhul Imam Al-Ajallu, Syekhul Imam Al-Ajal Burhanul Haqq Wad-Din rahimahullahu ta'ala yaqul kana talabatul ilmi, dahulu para penuntut ilmu, fi zamanil awal di masa awal, di generasi awal dulu, yufawwiduna amrahum, mereka menyerahkan urusan mereka fit ta'allumi dalam belajar ila asatidhihim kepada guru-guru mereka. Wa kanu yasilun, akhirnya mereka berhasil atau sampai ila maksudihim, atau berhasil mencapai tujuan atau maksud mereka. Maksudihim itu maksud, muradihim itu tujuan mereka. Wal'an, dan sekarang, dan sedangkan sekarang, yahtaruna bi anfusihim, mereka memilih bi anfusihim, mereka memilih sendiri. Ya, apa yang mereka pelajari itu mereka pilih sendiri. Fala yahsulu maqsuduhum, maka tidaklah sampai maksud mereka minal ilmi wal fikhi, dari ilmu dan fikih atau mendalami ilmu agama tersebut. Allahu Akbar. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini poin yang sangat penting ya ikhwan. Sangat penting sekali. Syekh Al-Utsaimin sampai mengatakan, benarlah apa yang dikatakan oleh beliau, semoga Allah Ta'ala merahmatinya. Dan hal ini zaman kita jauh lebih nyata daripada zaman beliau. Zaman beliau sudah begitu beliau sebutkan. Ya. Sekarang wal'an, nih kan zaman beliau tuh. Dan sekarang nyatanya mereka memilih sendiri. Akhirnya tidak sampai tujuan mereka. La ilaha illallah. Apalagi di zaman kita, lebih nyata daripada zaman mereka. Mayoritas hari ini, kata Syekh Al-Utsaimin, para penuntut ilmu itu, para pelajar terburu-buru bertindak sendiri dalam memilih apa yang mereka baca, pengajian apa yang mereka hadiri, dan apa yang mereka hafal, tanpa berkonsultasi kepada guru pembimbing yang tulus dalam mengarahkan apa yang paling bermanfaat bagi mereka, kata Syekh Al-Utsaimin. Akibatnya apa? Mereka memilih sendiri namun tidak sampai pada tujuan. Mereka juga tidak selektif memilih guru bagi diri mereka. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Nanti akhirnya bosan. Tengoknya pelajaran banyak-banyak kali, ya udah, enggak tahu lagi. Udah kacau, peta jalannya enggak nampak lagi. La ilaha illallah. Adapun orang-orang yang tumbuh dalam asuhan guru yang ikhlas, pembimbing yang Masya Allah menginginkan kebaikan buat muridnya, pemberi penjelasan bagaimana peta jalan ilmu, maka orang-orang seperti itu ia akan menguasai ilmu dengan cepat, mengetahui mana yang bermanfaat bagi dirinya dan mana yang tidak. Ikhwati fillah, bahkan sekarang justru para penuntut ilmu yang giat dan punya semangat sebenarnya jadi panitia kajian, harusnya mereka sadar diri kapasitas mereka dalam ilmu itu sampai di mana. Makanya tengok nasihat Ustaz Tunai Yazid rahimahullah. Seharusnya yang membuat judul kajian, yang mengatur kajian itu materinya apa? Ustaz. Karena panitia-panitia kajian itu orang yang baru belajar, bahkan baru hijrah. Orang baru hijrah itu tidak cukup ya ikhwan. Orang yang baik itu adalah hiyaruhum fil jahiliyah, hiyaruhum fil Islam idza faqihu. Ini syaratnya. Orang yang baik mereka di kalangan mereka, manusia-manusia pilihan, orang-orang yang terpandang di masa jahiliyahnya, itu orang yang terpandang juga semasa dia sudah hijrah, mengenal Islam. Apa syaratnya? Apabila dia faqihu.
Makanya Syekh Al-Wadi'i, Al-Imam Al-Wadi'i mencantumkan di dalam Kitabul Ilmi hadis ini. Ya. Masya Allah. Ini faedah yang luar biasa ya ikhwan. Faham tuh? Apabila kita belajar, jadi tidak cukup bermodalkan ada uang, bermodalkan ada semangat, terus kita membuat masjid, membuat musala, membuat madrasah, seenaknya saja kita atur para ustadz, ini materinya ustadz, ini materinya ustadz, ini materinya ustadz. Tapi kalau menceritakan kondisi kita di sini begini ustadz, begini ustadz, tapi jujur, ya itu baguslah. Bisa dipahami? Bisa juga bermusyawarah. Cuman yang belum ada kajian ustadz, kajian tafsir, yang belum ada kajian ini, kajian itu. Ya ustadznya kadang tak nanya-nanya pula. Yang paling penting bagi ustadz kadang kan, pokoknya undang dah selesai. Di sini letak masalah. Sehingga apa yang terjadi di dalam dunia kajian hari ini ya ikhwan, ilmu tuh kacau. 10 tahun ngaji tidak ada yang jadi alim. Tidak ada yang lengket. Ya. Dan kita harus ngakui ya, di majelis-majelis asatiza khirij Yaman itu kajian mereka kajian kitab ya. Tengok di madrasah di markas-markas mereka, kajian kitab yang ditulis jemaahnya itu, sehingga itu bagus. Dan ini juga yang dibuat oleh Ustazuna Abu Izi hafizallahu taala di madrasah Al-Imam Ahmad bin Hanbal di Semarang sana. Manakala beliau melihat dalam dunia kajian, dalam dunia dakwah, ikhwan itu dah puluhan tahun, belasan tahun mengaji, ya gitu-gitu saja. Beliau enggak mau lagi, hadirlah madrasah Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya beliau suruh ngaji yang tua-tua pun ngaji kitab nahwu, ngaji bahasa Arab. 60, 50 tahun umur mereka diceritakan oleh salah satu muridnya pada saya, ya, bisa baca kitab, anjib. Bahkan kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kan bagus kan? Bisa, tapi kalau diatur. Cuman masalahnya seringkali kita tidak mau beradab dalam menuntut ilmu, apalagi kalau gurunya itu lebih muda dari kita. Wajar, makanya nanti dalam ta'limul muta'alim ini di bab ini ya ikhwan. Nah, ada satu syair nanti, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Ilmu itu musuh bagi para pemuda atau bagi seorang yang sombong, sebagaimana air bah musuh bagi tempat yang tinggi. Tidak mau air itu mengalir di tempat yang tinggi. Tapi jangan antum balas pula pakai sanyo bisa ustaz. Nah itu bukan itu maksudnya. Ya. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sulit sekarang. Tapi ustaz-ustaz kita juga sebenarnya yang buat jamaah itu kacau ilmunya, tidak beradab pada ilmu, tidak mengenal adab kepada ustaz, adab kepada guru. Allahul musta'an. Makanya dimanapun ya ikhwan, wallahi sependek pengalaman saya memang, antum camkan ini. Ya. Kalau saya wafat duluan dari antum ingat ini nanti sepeninggalan saya. Ya ikhwan, memang sekarang itu maunya orang tidak memperhatikan ini. Ya. Tidak, ngajinya caplok-caplok aja. Ya, dari YouTube materinya, kalau yang paling senang hati itu ustaz kalau udah terkenal di media, itu senang. Tapi yang seperti itu ikhwan tidak taksil namanya. Taksilnya para penuntut ilmu dalam ilmu mempelajari ilmu, cara menuntut ilmu. Itu poin pertamanya. Apa sih ilmunya menuntut ilmu? Itu agar kita meraih ilmu. Nah, itulah. Kalau begitu kita buat di majelis-majelis ilmu, insyaallah. Ya kalau kita para ustaz-ustaz sepakat itu, atau kita betul-betul ilzamkan begitu di majelis-majelis kita, mau nggak mau ikhwan-ikhwan jamaah-jamaah kita, ya begitu. Nah, makanya kita para ustaz ini juga kuncinya. Cuman kalau kita hubbul mali wal jah, ini yang keliru. Nanti udah banyak orang yang hadir ustaz. Oh iya bayani.
Allahul musta'an. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakta enggak ya apa yang saya sebut ini sekarang? Hmm? Nyata enggak yang saya sebut nih sekarang? Fakta begitu kan? Begitulah yang terjadi. Tengok majelis guru-guru kita sampai di dalam akidah dan manhaj pun apabila ngaji di tahun era 90-an kata guru-guru kita, sedikit saja ada nampak penyimpangan pada seorang ustadz dan kalam mereka sudah ada rasa dalam diri seorang jamaah atau para penuntut ilmu. Ini tidak beres nih manhajnya. Karena mereka ngaji kitab, bukan ngaji tematik. Ngaji tematik ya ikhwan, itu cukuplah untuk orang-orang awam yang pemula. Tapi kita sudah menjadi apa, yang sudah mengamalkan sunnah, ngaji secara serius. Betul. Sekarang para penuntut ilmu itu, apa pekerjaan mereka mengkritik ustadz. Kenapa? Padahal ada adabnya kalau ustadz itu salah dan wajar ustadz itu salah. Makanya ada adab mengkritik seorang ustadz. Lihat di kitab-kitab para ulama seperti dalam Ta'zimul Ilmi dicantumkan oleh Syekh Al-Utsaimin, ya, dalam salah satu makkitnya. Taib, barakallahu fikum. Taib. Ini penting ini. Apalagi di pondok. Apalagi di madrasah. Ya. Apalagi di pondok, di madrasah. Tapi perlu ingat ya ikhwan. Ini ada tahapannya. Tadi kita berbicara tentang jemaah. Ada ilmu-ilmu fardu ain. Itu ikutin. Tuntaskan ilmu fardu ain. Ada lagi ilmu fardu kifayah. Berarti antum kan sudah mondok ini. Anggaplah kalau udah sekian tahun ya dengan ilmu kurikulum yang tepat, ada selesai ilmu fardu ainnya. Untuk pergi melanjutkan studi ke negeri para ulama untuk tabahur atau ta'ammuq, maka antum perlu bermusyawarah dengan ustaz. Ini jurusan apa yang mau didalami ustaz? Minta musyawarah dengan mereka. Kalau tidak, antum sangat keliru. Tidak betul itu. Bukan demikian cara kita dalam belajar ya ikhwan. Dan di sini Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala sudah menyebutkan alasannya. Apa alasannya? Karena ustadz tersebut apa? Punya pengalaman yang panjang. Sudah ia lalui, sudah ia tempuh jalannya. Kalau kita pergi ke hutan misalkan, kita cari dulu enggak orang yang bisa menunjukkan penunjuk jalannya kan? Kita cari dulu kan? Allah musta'an. Itu dia. Dicari dulu. Tidaklah orang sampai ke satu tempat itu melainkan ada guru yang menunjukinya. Baik. Para talabatul ilmi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita betul-betul lihat ya, minta lihat dulu sama ustadz kita. Ustadz, tolong ini saya eloknya mau ngambil jurusan apa ustadz? Ini fardu ain dah selesai, jemaah dah selesai. Antum lagi yang sebagai seorang talib khirij ma'had misalkan, mau melanjutkan studi ke negeri para ulama, itu musyawarah dulu dengan guru-guru kita. Dan cara ini antum juga melihat diri antum. Kecenderunganmu apa? Itu satu. Ya. Kalau dalam poin seperti ini, itu tepat. Ya mungkin kan secara sunnatullah di alam ini, maksudnya dalam poin seperti ini, dalam konteks seperti ini, itu tepat ibaratnya. Kan di alam ini makhluk ini ciptakan Allah tak sama. Ada kucing, ada kera, ada ikan hiu, ya, jago berenang dia kan, ada elang, ya, ada juga yang harimau jago di darat, suruh terbang dia nggak bisa. Dalam poin yang seperti ini tepat, bisa dipahami? Memang sih semua kita itu dituntut untuk bisa menguasai banyak hal, jadi al-allamah. Tetapi dalam kenyataan yang ada di alam ini ya ikhwan, apa? Manusia itu serba terbatas, ada kekurangan orang itu ini pula.
kelebihannya, kadang di mana titik kekurangan situ, titik kelebihannya, di mana titik kelebihannya, di situ pula titik kekurangannya. Makanya antum melihat dirimu. Apa sih? Antum merasa menghafal saya sulit sekali. Karena ada orang yang mudah sekali menghafal dia. Tapi kalau antum sedikit-sedikit sedih aja hati antum. Wah, misalkan begitu. Ada orang yang tidak mau sedih-sedih dia. Semangat terus tapi otaknya kuat hafalannya. Mungkin jadi ahli hadis. Wah, nanti yang mudah sedih itu mendalami. Suaranya lagi bagus lagi. Suaranya bagus. Dalami Quran. Sudahlah suaranya prank. Hah? Mau jadi ahli qiraah pula. Itu enggak masuk itu. Bertahun-tahun dia belajar qiraah. Nanti pulangnya itu kalah sama orang yang suaranya bagus, lidahnya fasih, ya. Baru 2 tahun dia belajar, udah bisa dia jadi ahli qiraah. Karena memang bawaannya, lisannya itu mudah untuk membacanya. Bisa dipahami maksudnya? Nah, itu dilihat itu. Tapi kan bisa Ustadz, diasah karena terbiasa. Betul. Tapi nanti antum akan lama. Al-ilmu ka bahrin zahirin. Ilmu itu bagaikan lautan luas. Ini dalam tatanan ilmu fardu kifayah. Kalau ilmu fardu ain enggak boleh. Oh, saya nih Ustadz, enggak. Saya nih saya berenang, bukan manjat seperti kera. Saya sukanya terbang, nangkap seperti elang. Bukan seperti harimau saya yang menerkam Ustadz. Bukan. Ya. Ikhwan. Itu kalau ilmu fardu. Berarti saya nggak belajar Ustadz. Nggak usah lah. Pokoknya saya langsung belajar ini. Ilmu fardu ain ditinggalkan. Berdosa. Ini tatanan ilmu fardu kifayah. Maka ingat lagi, tanamkan iman dan adab. Dahulukan ilmu fardu ain. Pilih ilmu fardu kifayah. Ini kita bercerita tentang pilih ilmu fardu kifayah. Toib. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah. Maka seperti pertemuan sebelumnya sudah saya sebutkan, Al-Imam Al-Wadi itu cantumkan dalam kitabnya Al-Jami'us Sahih mimma laisa fi sahihain itu satu bab tentang hadis tentang seseorang itu takhasus dalam keilmuan. Taib. Dan memang nasihat para ulama, kita semua matan-matan ilmu, fan ilmu itu pelajari dasar-dasarnya. Oh, saya tidak mau belajar sorab, bukan bakat saya jadi ahli nahu, tapi tidak belajar matan ajrumiyah, tidak belajar amsilatut tasrif, matan bina wal asas dan semisalnya, itu juga keliru, tidak betul itu. Faham tu? Nanti saya ahlinya mau ahli hadis saja, pas disuruh ngaji belepotan semua, tajwid tidak tepat, berdosa. Oratilil Qur'ana tartila, ini keliru. Jangan sampai jadi doktor, bacaan yang fardu ain untuk Al-Quran tidak terpenuhi. Akhirnya ini keliru nih. Paham tu? Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah, ini yang dimaksud takhasus ilmiah, spesialisasi ilmu. Apa? Kita harus punya spesialisasi ilmu, ikhwan. Alumni pondok antum harus punya spesialisasi ilmu. Baik. Nah, para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selama kita masih bisa memilih ya. Beda mungkin nanti enggak bisa memilih. Itu lain cerita. Jadi dilihatlah Allah menciptakan kita ini seperti apa. Itulah tabiat kita. Ya. Nah, jibillah kita apa? Jibillah kita itu apa? Nah, tabiat kita, kecenderungan kita itu apa? Kemudian yang kedua, kemaslahatan umat. Jangan terjebak di yang pertama dulu. Karena kadang-kadang itu terbawa oleh pikiran kita. Oleh sesuatu yang menginspirasi kita. Terbawa oleh apa? Tersihir oleh apa yang melatar belakanginya. Oh, ini bakat saya Ustadz. Padahal bukan bakat dia, bukan tabiat dia, tapi terobsesi oleh informasi sebelumnya itu sebenarnya. Makanya lihat yang kedua, ditinjau dari sisi maslahatnya apa. Maslahatmu apa? Maka nanti akan ditinjau latar belakang keluargamu, latar belakang masyarakatmu, akan ditinjau lagi nanti tempat
kamu berdakwah nanti sepulang dari negeri para ulama, atau sepulang kamu ta'ammuk mendalami tabahur dalam keilmuan tersebut, nanti berdakwahnya di mana? Kalau mau berdakwah di pelosok negeri, ya di pelosok sana dia berdakwah. Ya, jauh di pelosok, masyarakat dia belum banyak yang Islam. Tiba-tiba antum mau jadi ahli nahu. Sampai doktor pula jadi ahli nahu. Antum mau mengajarkan alfiyah sama masyarakat yang seperti itu, nggak cocok itu. Makanya kata Ustazuna Ahmad Sabiq, poin ini bagus beliau terangkan ya. Antum tinggalnya di mana, di gunung kah atau di dasar lautan gitu. Ya. Jadi dilihat dulu. Fahim tum? Dilihat ilmu yang mau kamu kuasai ilmu apa dalam ilmu fardu kifayah tersebut. Termasuk juga dalam ilmu umum, misalkan kalau orang kan mau belajar, dia dibutuhkan di daerahnya. Di daerahnya itu orang kurang lahan banyak, pertanian kurang. Tiba-tiba dia di laut nggak ada, dia belajar ilmu perikanan, kelautan misalkan. Itu keliru itu. Maka dilihat kampung halamanmu seperti apa. Nggak bisa antum ngajar orang yang paginya ke sawah, sorenya nyabit rumput, malam-malam tiba-tiba ngaji diajari alfiyah. Nggak bisa. Inilah di antara yang disebutkan oleh guru kita, Ustaz Ahmad Sabiq hafizahullah taala. Nggak cocok itu Mas, nggak nyambung Mas, kata beliau. Ya. Atau ngajar tadribur rawi. Ngajar tadribur rawi. Sudahlah, jamaahnya mumet, ustadznya juga mumet. Allahul musta'an. Baik. Ini dilihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakatmu. Makanya maslahat kita itu diperhatikan. Baik itu. Makanya jurusan itu dilihat. Kita mau belajar apa? Atau ustadz saya nanti mau kembali lagi ke markis. Mau di markis saya. Nanti biar dakwah ini makin berkembang, karena nanti biar kita didik aja murid kita kirim, ada yang di sana, ada yang di sini. Adalah saya nanti mau takhusus ustadz yang dibutuhkan oleh dakwah dalam perjuangan dakwah kita ini. Sentuh. Nanti dipilihkan. Ini lihat, jangan tiba-tiba belajar satu fan. Maka ditanyakan dulu dirimu, mau takhusus apa? Ustadz saya mau takhusus Hambali misalkan. Itu dilihat dulu. Kenapa sih? Apa sih yang membuat mutakhasis fan tertentu? Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Oh, masyarakat saya masyarakat Hambali, ya sentum. Atau masyarakat antum masyarakat yang mazhabnya Syafi'i. Kalau udah dengar Syafi'i, mantap Ustaz. Makanya saya mau belajar kitab Syafi'i dari Matan Al-Ghaya wa Taqrib sampai nanti Kifayatul Ahyar Mahalli, kemudian sampai Al-Um saya belajar nanti Ustaz. Sentum. Nanti kalau masyarakat dengar, saya belajar kitab Al-Um karya Imam Syafi'i. Ajib. Langsung mereka terima. Sentum. Tapi ketika antum belajar, saya udah belajar kitab Musnad Al-Imam Ahmad. Mazhab saya Hambali. Orang kampungmu terima atau tidak? Kamu nanti ujungmu di mana? Itu harus dipahami. Ustaz lah, guru lah yang memahami itu. Faham tuh? Dan saya sangat banyak sekali mendapatkan fawaid dari Ustazuna Ahmad Sabiq dalam bab ini ya ikhwan, dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini. Misalkan beliau mencontohkan di Al-Furqan misalkan. Untuk mau kembali ke Al-Furqan, jangan jurusan itu saja. Ada yang jurusan akidah, coba juga ambil jurusan yang lain. Tapi antum tidak menguasai ilmu akidah, keliru juga itu. Ini harus saya ingatkan. Mungkin ada yang ahli lughah mau takhusus nanti mendalami ilmu lughah sehingga antum takhusus dalam lughah itu, sehingga itu kan asalnya ilmu fardu kifayah, dan antum yang punya kesempatan itu untuk menjaga agama ini, menjaga syariat ini dari keliruan dalam bahasa. Antum yang bisa punya kesempatan mempelajari itu, antum bisa-bisa jadi fardu ain di situ. Faham tuh? Dan itu penting. Kekuatan ilmiah menjadi tonggak ilmiah nanti di markas kita, di ma'had kita, di pondok kita. Barakallahu fikum. Jadi menuntut ilmu itu, kata Ustaz Ahmad Sabiq hafizahullah taala,
Sekolah itu bukan gaya-gayaan, bukan wah-wahan, ya. Tapi lihatlah apa maslahat yang ada. Maslahat pada diri kita, maslahat buat keluarga kita, maslahat buat masyarakat kita, maslahat buat alma mater kita, buat lembaga yang akan kita berjuang nanti di sana. Barakallahu fikum para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ya ikhwan, kadang-kadang seorang ustadz yang berpengalaman dia akan melihat itu jauh puluhan tahun ke depan. Maka di sinilah Nabi menyebutkan al-barakatu ma'a akabirikum, keberkahan bersama yang lebih senior. Senior dalam ilmu, senior dalam pengalaman, senior dalam umur mereka. Bahkan dalam dakwah juga demikian. Dan pengalaman ustadz-ustadz kan beda-beda. Ustadz yang berdakwah di kota tadi beda pengalamannya dengan ustadz yang ada di kampung. Maka ketika kita ingin kembali ke kampung, berdakwah di kampung, maka tanyalah kepada ustadz yang berpengalaman di satu tempat tersebut yang Ahlussunnah, atau bertanya kepada ustadz di tempat lain yang punya pengalaman yang latar belakangnya sama dengan daerah yang kita tempat berdakwah. Itu dia. Baik. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala juga menjelaskan hal ini di dalam syarahnya. Ya. Ikhwati fillah. Menyerahkan kepada guru. Beliau kan menyebutkan bagaimana pengalaman beliau ya. Kita baca dulu lanjutannya. Wa kana Syekhu al-Imam al-Ajal. Udah saya baca tadi. Wa kana yuhka anna Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu taala kana bada'a bi kitabati kitabis salah ala Muhammad ibn al-Hasan rahimahullah. Dikisahkan bahwa Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah pada mulanya mulai belajar kitab salat kepada Muhammad bin al-Hasan, seorang ulama besar mazhab Hanafi. Lalu Muhammad bin Al-Hasan ini berkata kepadanya, faqala lahu Muhammad bin Al-Hasan, idhhab wa ta'allam ilm al-hadith. Pergilah dan pelajarilah ilmu hadis. Apa sebab? Lima ra'a, karena ia melihat anna dhalikal ilma, sesungguhnya ilmu itu al-yaku bitab'ihi. Imam Bukhari itu ya lebih sesuai dengan tabiatnya, ya. Ilmu tersebut lebih cocok dengan bakatnya, dengan tabiatnya. Masya Allah. Fatalaba ilmal hadithi, lalu beliau mempelajari ilmu hadis. Fasara fihi, lalu dia pun jadilah dalam ilmu hadis tersebut muqaddaman ala jami'i a'immatil hadis, terdepan atau mengungguli seluruh imam ahlul hadis. Masya Allah. Masya Allah. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di sini coba lihat kitab Syekh Al-Utsaimin. Kemudian beliau menyebutkan kisah dalam urusan ini tentang Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani bersama Muhammad bin Ismail Bukhari. Ketika Bukhari ingin belajar fikih kepadanya dan membaca kitab As-Salah karya Muhammad bin Al-Hasan. Lalu Asy-Syaibani menyarankan untuk menekuni ilmu hadis. Namun kisah ini tidak sahih karena Imam Bukhari tidak menjumpai masa hidup Muhammad bin Al-Hasan. Kan itu kan? Ini lihat nih. Karena Al-Imam Al-Bukhari tidak menjumpai Muhammad bin Al-Hasan.
Lihat di halaman 53 itu. Wa hadhihi al-hikayatu la tasih li'anna al-Bukhari lam yudrik zamana Muhammad bin Al-Hasan. Itu penting. Lalu dalam makna yang serupa ada nasihat Al-Birzali kepada Az-Zahabi. Jadi dalam makna yang ini juga ada faedah yang lain. Ketika ia melihat tulisan tangannya, saat itu Az-Zahabi sedang sibuk menekuni ilmu qiraat. Az-Zahabi sibuk menekuni ilmu qiraat. Lalu Al-Birzali menyuruh beliau fa'amarahu bi an yatluba ilmal hadis, untuk mempelajari ilmu hadis. Seraya berkata, khattuka yushbihu khattal muhaddithin. Tulisan tanganmu menyerupai tangan para ahli hadis. Ajib. Tulisan tanganmu menyerupai tangan ahli hadis. Masya Allah. Masya Allah. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Akhirnya jadilah karunia Allah Ta'ala diberikan kepada Al-Imam Zahabi dalam fan tersebut. Taib. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang, ini tengok poin ini. Poin yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zarnuji. Di dalam memilih kitab. Bukan poin disebutkan oleh Imam Zarnuji, tapi yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin hafizallahu taala. Jadi seorang penuntut ilmu itu juga jangan sembarangan untuk dalam membaca. Dalam syarahnya Syekh Al-Utsaimin hafizallahu taala, jangan sembarangan dalam membaca. Boleh jadi kitab tersebut tidak pas pada untuk dirinya. Guru tahu, maka musyawarahkan, bertanya dulu kepada guru. Tengok di halaman 53 juga. Ini penting faedah ini. Siapa yang punya syarah Syekh Al-Utsaimin? Coba terlihat itu. Halaman 53. Itu penting itu. Halaman 53. Wa minal akhbar fi dzalik. Ya. Nah, coba disertakan di apa namanya? Di sini. Itu ungkapan Syekh Al-Utsaimin hafizallahu taala yang bagus dalam poin ini. Memang Syekh Al-Utsaimin hafizallahu taala ini memang luas sekali ketika beliau menjelaskan sesuatu, ya. Ketika beliau mensyarah, Masya Allah.
kalaupun kadang tidak luas beliau memberikan syarahnya, namun beliau memberikan fawaid yang kadang tidak kita temukan di dalam kitab-kitab lain. Tapi kalau kita baca kitab-kitab para ulama, ya banyak juga kita dapatkan hal seperti ini. Di antaranya Syekh Al-Utsaimin ini. Jadi di antara riwayat dalam hal ini, beliau menyebutkan guru kami Abdul Aziz Abu Habib Asy-Syadzili. Semoga Allah Ta'ala merahmatinya. Karena yaqra'u fi kitab Az-Zawajir. Beliau membacakan kitab Az-Zawajir karya Al-Imam Haytami di hadapan guru-guru kami. Ibnu Hajar Al-Haytami ala Syekh Syuyukhina Sa'ad bin Hamad ibn Al-Atiq. Ya. Ini kan riwayat beliau sebutkan. Ya. Pernah membacakan kitab Az-Zawajir karya Ibnu Hajar Al-Haytami di hadapan guru-guru kami, Sa'ad bin Hamad Al-Atiq. Lalu Syekh Sa'ad kemudian memberikan komentar pada bagian kitab tersebut. Beliau memberikan komentar. Faqala Syekh Sa'ad mu'allaqan ala mahallin min dhalikal kitab. Inna hadzal qawla min aqwali ahli bid'ah. Ini perkataan ini adalah perkataan ahlul bid'ah. Faqala Syekh Abu Habib, berkatalah muridnya nih, Syekh Abu Habib, yang saat itu murid yang mengambil ilmunya dari guru dia nih. Wa kana mutalmidzan lahu. Taib. Akhidan anhu. Idza kana hadzal kitab yashtamilu ala bid'ain, falimadza naqra'uhu 'alaika? Kalaulah jika kitab ini mengandung bid'ah, lalu mengapa kami membacakannya di hadapanmu? Betul juga kan? Kenapa kami membacakan kitab ini di hadapanmu? Lalu beliau berkata, faqala law taqra'u 'alayya wa tastafidu ma fihi minal ilmi wa ubayyinu laka ma fihi minal bid'ah wad dhalali. Ini penting nih. Syekh Sa'ad menjawab, engkau membaca kitab ini di hadapanku agar engkau bisa mengambil manfaat ilmu yang ada di dalamnya, dan aku akan menjelaskan kepadamu mana yang termasuk bid'ah dan kesesatan yang ada di dalamnya. Ajib bukan? Taib. Itulah pentingnya guru. Jadi senantiasa mereka meminta arahan gurunya. Mereka bertindak berdasarkan petunjuk gurunya, baik dalam hal ilmu, membaca, memilih guru yang mereka ambil ilmunya dulu. Kata Syekh Al-Utsaimin, guru kami Abdul Malik ibn Umar Al-Asy'ari, ya. Beliau wafat 1416 Hijriah, menceritakan bahwa ketika Al-Alama Muhammad Amin Asy-Syinkiti datang ke negeri ini, beliau Syekh Abdul Malik ingin belajar ilmu mantiq. Kan Syekh Muhammad Al-Amin kan jago. Kepada Syekh Muhammad Al-Amin ini, aku pun pergi dulu kepada guruku, gurunya Muhammad bin Abdul Latif, untuk meminta izin mengenai hal ini, belajar kepada Syekh Asy-Syinkiti. Maka gurunya berkata kepada beliau, ini perhatikan ini, ahlun najrin mana tiqatun bitabai. Kata beliau, ahli Najd sudah ahli mantik. Hingga akhir ceritanya. Jadi artinya para ulama kita itu bertanya dulu, mau belajar kitab ini Syekh. Ini yang tidak diperhatikan oleh para penuntut ilmu hari ini. Ya. Belum lagi nanti keridhaan guru awalnya itu. Misalkan terdengarlah kabar si Fulan ibn Allan itu berluduk di majelis Syekh ini belajar kitab ini. La ilaha illallah. Nanti guru dia nih, Allahul Musta'an, gurunya tidak ridha, atau gurunya datang khawatir dia, jangan-jangan murid saya sesat nanti. Atau mungkin gurunya sudah ingin muridnya ini punya cetak model sendiri untuk jadi ahlul hadis misalkan. Tiba-tiba pindah ke majelis ahlul fikih. Kan gitu. Akhirnya muridnya yang sudah direncanakan oleh guru awalnya ini untuk menjadi seorang muhaddis tiba-tiba jadi ahli fikih, namun sayang longgar di dalam mengamalkan sunnah. Misalkan hal-hal seperti itu. Di dalam di dalam sunnatullah yang terjadi, ada yang terjadi seperti itu. Tapi yang kita harapkan kan adalah keberkahan ilmu. Makanya dari awal memilih guru itu adalah ikhtiyarul ustaz, memilih ustaz yang betul-betul ikhlas terlihat, yang betul-betul menginginkan kebaikan untuk gurunya. Maka kalau udah dapat seperti itu, keberkahan ilmunya itu yang dicari. Bisa dipahami?
Bukan ingin mengungguli gurunya lagi atau ingin menyainginya dalam bab lain, bukan begitu. Karena keberkahan ilmu itulah yang kita ketuju. Allahul musta'an. Jadi murid itu tetap berkonsultasi, mendiskusikan belajarnya kepada syekh yang datang ke negerinya, sebagaimana yang dilakukan oleh Syekh Abdul Malik ini kepada gurunya Syekh Muhammad bin Abdul Latif, yang diceritakan oleh Syekh Al-Utsaimin di sini. Insyaallah. Begitulah para ulama dan begitulah seharusnya para penuntut ilmu. Sehingga betul-betul ilmu itu berkah ya. Nah, agar murid itu juga tidak melenceng ya. Baik. Tapi orang-orang yang menghabiskan waktunya bertahun-tahun salah dalam hal ini, akhirnya dia menyesal. Yang salah siapa? Diri dia sendiri. Tidak memperhatikan perkara yang penting untuk diperhatikan ini. Allahul musta'an. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada fawaid lain di sini. Coba lihat ya, yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin tadi. Ketika mengomentari faqala lahu Muhammad ibn Al-Hasan idhab wa ta'allam ilm al-hadis. Imam Syafi'i juga pernah ada seperti itu, ya. Dulu Imam Asy-Syafi'i kan juga yang suka syair kan? Maka beliau mendapatkan ucapan seseorang yang akhirnya beliau menjadi ahli fikih dan juga ahli hadis. Dan ini ungkapan orang kepada Al-Imam Az-Zahabi ini. Ini saya rasa menarik ini. Nah, apa tadi perkataan Al-Imam kepada Al-Imam Az-Zahabi di dalam ungkapannya Syekh Al-Utsaimin? Khattuka yushbihu khattal muhaddithin. Tulisan tanganmu menyerupai tulisan tangan para ahli hadis. Masya Allah. Ya. Jadi nasihat Ar-Birzali kepada Az-Zahabi ini. Jadi kepada murid juga mungkin kita perlu seperti itu. Ya. Memotivasi mereka. Seperti misalkan antum mengatakan suaramu seperti suaranya para ahli Quran. Bisa dipahami maksud saya? Suaramu seperti suaranya siapa misalkan seperti suaranya Syekh Abdurrahman As-Sudais atau yang lain-lain lah ahli qiraah. Qiraahmu seperti qiraah Syekh Fulan bin Allan sehingga termotivasilah murid tersebut. Baik. Ya. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk juga kadang apabila kita menjadi seorang ustaz, kadang para jemaah atau murid itu meminta tanda tangan. Ya kalau sekedar memberi tanda tangan saja, ya itulah yang dapat. Maka coba beri dia nasihat yang lebih khusus. Mungkin nasihat takwa, nasihat amal soleh itu udah biasa tuh. Tapi ditambahkan satu nasihat yang mungkin diperhatikan. Mungkin diperhatikan begini. Ini fawaid lain ya. Kita tanya dulu dia dari mana atau apa latar belakangnya. Saya nasihatkan kepadamu untuk memperhatikan dakwah tauhid masyarakat di kampungmu. Misalkan begitu ya. Atau maslahat untuk mungkin orang tuanya yang kita ketahui dan yang lain-lainnya, sehingga nanti itu yang membekas pada dirinya. Masya Allah. Ini kalimat khattuka yushbihu khattal muhaddithin ini besar faedahnya. Jadi dulu Syekhuna Sulaiman Ar-Ruhaili fidhallah ta'ala ketika memberikan ijazah setelah daurah Kitabul Fitan dalam Sahih Muslim kepada kami di Kota Batu, beliau juga menceritakan semasa dia kecil ya, beliau mendapati ada seseorang orang tua yang memotivasi beliau ya, membeli beliau ijazah atau apa, perlu saya murajaah lagi itu durus beliau itu ya, apa yang ketika itu beliau ceritakan detailnya. Jadi beliau memberikan ijazah kepada kami, beliau menceritakan satu kisah, detail kisahnya saya lupa. Cuman
Semasa beliau kecil, ada seseorang yang memotivasi beliau. Apakah beliau memberikan tanda tangan atau memberikan ijazah, saya lupa. Mungkin memberikan tanda tangan atau yang jelas orang itu, syekh itu memotivasi beliau dan selalu beliau teringat dengan syekh tersebut. Masya Allah. Di kemudian hari, di antara motivasi beliau dalam talabul ilmi, kadang ada hal-hal yang ringan bagi kita tapi sangat bermanfaat bagi orang lain. Mungkin juga demikian juga hadiah, hadiah ya. Sampai cerita Syekhuna Abdul Razak ketika beliau berdakwah ke salah satu negeri di barat, seingat saya, atau di negeri mana begitu. Lalu ada seorang talib yang menyampaikan kepada beliau, "Syekh, saya adalah muridmu yang dulu kamu berikan hadiah bunga kepada saya semasa saya kuliah di Madinah." Ajib. Berkesan bagi orang. Fahim tuh? Hadiah bunga gitu ya. Kalau kita agak lain kalau hadiah bunga, tapi di negeri mereka ya begitu. Khulasatul kalam. Hal-hal yang seperti ini memberikan faedah atau memberikan pengaruh ternyata pada diri kita dan diri para penuntut ilmu. Perhatian seorang syekh kepada muridnya. Barakallahu fikum. Dan tentu setiap guru-guru punya cara-cara yang berbeda. Taib. Allahul musta'an ya. Mungkin kalau seperti itu kita cukupkan dulu. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti. Dan poinnya juga ada pas. Sebab nanti wa yanbaghi li talibil ilmi an yajlisa qariban an la yajlisa qariban minal ustaz lagi. Atau kita sambung dulu. 10 menit lagi ya. Baik. Insyaallah nanti saja ya. Insyaallah nanti saya karena nanggung ini pembahasannya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.